Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Beta Fish. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya. Begitu juga dengan ikan-ikan yang kita pelihara, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya bakal kasih tahu gimana sih settingan tank yang pas untuk Channa pulcra. Bahan-bahan apa aja yang saya pakai, sampai harga dari masing-masing bahan yang saya pakai. Biar gak kelamaan, langsung aja kita simak videonya. Nah, video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Karena banyak banget yang tanya, "Bang, ini tanknya ukuran berapa? Bang, ini batunya apa? Terus bang, ini patungnya beli di mana?" Dan masih banyak lagi teman-teman. Sebenarnya di video-video saya sebelumnya sering saya sebutkan juga ya apa aja sih bahan-bahan yang saya pakai. Cuma di video ini bakal saya bahas lebih spesifik lagi teman-teman. Oke, kita bahas dari mana dulu ya? Oke, kita mulai dari tanknya dulu ya. Nah, untuk ukuran tanknya ini saya pakai ukuran panjangnya 55 cm. Terus untuk untuk tingginya itu 40 cm dengan lebar 40 cm juga, teman-teman. Untuk ketebalannya sendiri saya pakai yang 5 mili ya, teman-teman. Untuk ukuran segini masih aman ya, pakai yang 5 mili karena untuk dalamannya sendiri saya nggak pakai terlalu banyak. Cuma kalau teman-teman mau tambahin batu-batuan dan kayu-kayuan yang banyak, saya saranin cari amannya pakai yang 8 mili aja. Nah, tanknya ini saya beli kemarin harganya 90.000. Saya beli di dekat rumah saya, kebetulan ada tetangga juga yang suka buat akuarium, teman-teman. Untuk ukuran 55 cm biasanya jarang banget yang udah jadi ya. Biasanya ukuran tank-tank yang udah jadi itu 60 cm, 80 cm atau 1 meter. Karena emang sebenarnya buat di bagian bawah sini nggak ada niatan buat ditambah akuarium, teman-teman. Awalnya kan saya beli tank ini yang atas ini itu udah sepaket sama meja akuariumnya. Tadinya di bawah sini cuma saya isi tanaman doang, teman-teman. Cuma setelah dilihat-lihat kok nggak enak banget ya kosong. Maka dari itu saya putuskan buat ditambah akuarium. Karena pelihara ikan itu kayak bikin candu sih, teman-teman. Pengennya nambah terus. Makanya ukurannya ini saya request ke tetangga saya ya, sesuai sama ukuran bagian bawah sini. Untuk tank ukuran segini bisa teman-teman pakai untuk Channa pulcra sampai dia ukuran 18-20 cm, itu masih aman aja kok, nggak kesempitan. Dan ini masih ukuran sekitar 12 cm ikan ini. Karena emang dia tumbuhnya agak lama, jadi ya tank ini bisa dipakai agak lama, teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian pasir ya yang saya pakai. Untuk pasir yang saya pakai ini sebenarnya saya juga kurang paham apa namanya. Cuma kata si penjual ini sih namanya pasir silika merah, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang lebih paham, bisa komen di bawah ya, biar yang belum tahu bisa jadi tahu. Pasir ini kemarin saya beli 1 karung ya. Ukurannya itu sekitar 5 kilo. Terus harganya itu berapa ya? Kalau nggak salah itu sekitar 80.000, teman-teman. Alhamdulillahnya ini cukup buat semua tank saya di rumah. Di belakang itu ada 2 tank akuarium, 2 akuarium ukuran 1 meter, sama di sini ada 2. Saya pakai pasir ini semua, teman-teman. Nah, saya suka pasir ini itu ya karena lebih enak aja sih dilihat. Cuma ini ada kekurangannya, teman-teman. Kekurangannya itu untuk kotorannya dia nggak mau masuk ke dasar ya, beda sama pasir malang. Jadi ya teman-teman harus sering-sering sedotin kotorannya.
Untuk backgroundnya sendiri, nah ini banyak banget yang tanya ke saya, Bang, bagusan background hitam atau putih? Bang, kalau backgroundnya warna ini, dasarannya pakai warna apa? Sebenarnya untuk background itu selera ya teman-teman. Cuma menurut pengalaman saya, dulu pulkra ini pernah saya taruh di tank yang backgroundnya hitam. Nah waktu pulkra ini masih di background hitam, warnanya tuh jadi lebih pekat gitu. Dalam artian pekatnya itu tuh lebih ke gelap gitu teman-teman. Jadi birunya tuh agak gimana ya, kayak biru gelap gitulah teman-teman, nggak secerah ini. Nah pas saya ganti ke background putih, warnanya itu jadi lebih cerah teman-teman. Bukan pucat ya, tapi birunya tuh kayak lebih menyala. Makanya untuk background balik lagi ke selera aja sih. Kalau suka pulkra yang warnanya lebih pekat, boleh pakai background hitam. Kalau suka pulkra yang warnanya cerah, boleh pakai yang putih ini teman-teman. Backgroundnya sendiri saya pakai Scotland ya. Itu harganya 20.000 per meternya teman-teman. Terus selanjutnya di sini saya tambahin juga kayu aquascape ya. Ini saya beli yang udah tenggelam teman-teman. Harganya agak sedikit lupa. Kalau nggak salah itu harganya 30.000 teman-teman. Nah di sini kenapa saya pilih kayu yang udah tenggelam? Pertama itu dia lebih simple aja teman-teman. Jadi kita nggak perlu ganjel pakai batu supaya dia cepet tenggelam. Kedua, untuk mengurangi getah pada kayu. Karena biasanya untuk kayu yang dijual-jual di toko akuarium itu untuk aquascape, rata-rata kayunya tuh belum tenggelam. Dan biasanya lama-kelamaan dia bakal muncul kayak selaput lendir gitulah teman-teman. Jadi agak kurang enak aja dilihat. Terus saya juga di sini tambahin beberapa batu-batuan ya. Nah batu ini buat teman-teman yang belum tahu, namanya batu telur puyuh. Dulu saya beli itu cuma sedikit ya, karena emang sebenarnya harus beli karungan, dan sekarungnya itu ya agak lumayan juga teman-teman. Makanya saya beli sedikit aja, 10.000 itu dikasih 20 biji sama yang jual. Untuk batunya sendiri ini saya beli di toko tanaman hias ya, bukan toko akuarium teman-teman. Terus ini saya tambahin juga patung Buddha ya teman-teman, biar kesannya tuh kayak The Lost World gitulah, kayak apa ya, kayak bumi yang baru ditemukan gitu. Niatnya sih pengen buat model-model kayak gini. Cuma ya apalah daya, saya nggak punya pengalaman di bidang aquascape, makanya ya seadanya gini aja. Kenapa di sini saya pilih patung Buddha? Karena kan emang si pulkra ini berasal dari Myanmar ya teman-teman. Dan Myanmar itu terkenal banyak patung-patung Buddhanya. Ya makanya saya kasih ini pulkra supaya dia kayak ngerasa kayak ada di kampung halamannya aja sih. Nggak nyambung ya. Intinya untuk mempercantik aja. Untuk patungnya sendiri saya beli di Shopee ya teman-teman. Harganya itu sekitar 30 ribuan. Terus di sini saya tetap pakai filter biasa ya teman-teman. Kalau ini banyak yang jual di toko-toko akuarium. Harganya 50.000. Untuk dalemannya sendiri ini saya kasih lihat ya. Cuma saya isi busa dan bioring aja sih. Untuk filternya sendiri enggak saya hidupkan full 24 jam ya teman-teman. Jadi saya hidupkan kalau pas habis ganti air sama kalau ikan ini lagi sakit, kayak di video kemarin. Nah ini bisa dilihat ya sekarang perkembangannya. Udah hampir nggak kelihatan lagi lukanya teman-teman. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, ada di pojok kanan atas ya. Dari filter udah, terus apa lagi ya? Oh ya, di sini saya juga pakai kipas ya teman-teman. Kipas dari CPU gitu. Karena pulkra ini hidup di air yang dingin, sebisa mungkin kita tiru habitat aslinya. Tapi cukup efektif juga sih kipas ini buat nurunin suhu air. Suhunya itu bisa sampai 26-25 derajat lah. Pengen tak tunjukin ke teman-teman, termometernya wis rusak sih yang digital itu. Kayaknya baterainya habis. Cuma ini kalau dipegang ya dingin teman-teman airnya. Untuk kipasnya sendiri harganya 80.000. Terus bagian bawahnya sini saya tambahin kawat ram supaya pas ikannya loncat nggak kena baling-balingnya teman-teman.
Nah, yang terakhir untuk lampunya sendiri saya pakai lampu tempel yang warna putih sama warna biru. Lampunya sendiri enggak saya hidupkan 24 jam ya, sekitar 8 jam aja. Atau kalau pas mau ambil video kayak gini. Jadi kalau malam lampu ini saya matikan teman-teman, untuk meminimalisir pertumbuhan alga pada akuarium. Untuk harganya kalau nggak salah sekitar 45.000 untuk ukuran yang 50 cm. Jadi total biaya yang saya keluarkan untuk akuarium ini sekitar 400 ribuan teman-teman. Tapi karena pasir ini kan karungan ya, nggak semua saya pakai, jadi ya nggak sampai lah 400 ribu teman-teman. Nah, ini dia tank Cana Pulkra saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang mau atau sudah keep Cana Pulkra. Tetap semangat teman-teman semua keep cananya ya, karena saya bakal sedikit berbagi rezeki buat teman-teman semua dalam rangka 1000 subscriber sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teman-teman semua yang sudah support channel ini dari awal sampai sekarang. Caranya itu gampang banget dan saya nggak akan mempersulit teman-teman semua. Nggak perlu follow ini, follow itu. Intinya ini murni niat saya buat berbagi ke teman-teman semua. Hadiahnya ya tentu saja ikan ya teman-teman. Untuk info lebih detailnya bakal saya upload setelah video ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya akan sangat berterima kasih buat yang mau subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi buat konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu air.